Salam kreatif dan inovatif. Hari ini, kita akan memasuki perjalanan kewirausahaan yang tak hanya tentang menciptakan bisnis, tetapi juga mengukir jejak inspiratif. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dunia kewirausahaan, menggali potensi dan tantangan yang ada, serta mengeksplorasi bagaimana menjadi seorang wirausahaan yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu model bisnis e-commerce berbasis website. kelompok 5 beranggotakan Siti Nur Habibah, Aisyah, Adinda Nugraha, yaitu saya sendiri selaku moderator, Alpia Ramadhani, Sarifah Zihan Al-Idrus, Siti Nurul Izomah, dan yang terakhir Siti Fatimah Azahra. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang, peran e-commerce sebagai model bisnis yang mengandalkan teknologi internet menjadi semakin penting. Rencana bisnis untuk website e-commerce BUP atau Beras Urang Banjar dengan fokus pada memperluas pemasaran produk beras lokal Kalimantan Selatan memiliki landasan yang kokoh. Rencana bisnis ini menggambarkan keunggulan dalam aspek hukum, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Diharapkan, implementasi strategi e-commerce berbasis advertising pada www.berasurangbanjar.com dapat memberikan manfaat yang signifikan, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan omset penjualan, menjadikan website ini berhasil bersaing di pasar yang kompetitif. Perkembangan internet memungkinkan transaksi online yang dapat menjangkau wilayah global. E-commerce sebagai model bisnis baru memiliki keuntungan dibanding bisnis konvensional. Penggunaan e-commerce dan website sebagai media penjualan dapat memperluas pemasaran dan meningkatkan omset. Metode pengumpulan data melibatkan penelitian kepustakaan dan lapangan dengan sistematika pembahasan, operasional variabel, serta metode pengolahan data kualitatif dan kuantitatif, termasuk analisis hukum, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Untuk rencana bisnis, www.berasurangbanjar.com dengan model e-commerce advertising. Selanjutnya, landasan teori. Internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer dalam suatu area atau negara. Website www memungkinkan pengguna menampilkan halaman virtual. Analisis sistem melibatkan data flow diagram atau DFD dan entity relationship diagram ERD. Database adalah kumpulan data terintegrasi dengan database manajemen sistem DBMS. E-commerce adalah pembelian dan penjualan produk secara elektronik. Analisis SWOT. Lingkungan eksternal melibatkan analisis peluang dan ancaman. Lingkungan internal melibatkan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, studi kelayakan bisnis. Ada aspek hukum, pasar, manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi dievaluasi. Keuntungan penjualan beras online melibatkan aksesibilitas dan biaya operasional rendah. Tantangan termasuk persaingan ketat, ketergantungan pada teknologi, dan risiko keamanan data. Peluang mencakup peningkatan penggunaan internet dan kemitraan dengan petani lokal. Ancaman melibatkan risiko keamanan data dan perubahan kebijakan pemerintah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk modal dari e-commerce adalah advertising. Untuk itu, dalam menyusun rencana bisnisnya, www.berasurangbanjar.com akan menyajikan website yang menyediakan space untuk iklan, baik itu iklan banner maupun editorial post. Karena media alternatif ini dijalankan dengan menggunakan teknologi internet, maka jangkauan pembacanya menjadi sangat luas, tidak terbatas hanya di Kalimantan Selatan saja. Perusahaan berjalan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan visi dan misi. Visi dari website BUP yaitu untuk menjadi media iklan yang menyediakan kebutuhan informasi berbagai jenis beras lokal yang khususnya berada di Kalimantan Selatan. Untuk misi, website BUP menyediakan laman informasi yang memuat produk beras lokal agar bisa menunjang perekonomian para petani beras lokal. Poin selanjutnya yaitu target. Website BUB memiliki target untuk semua kalangan, baik seperti ibu rumah tangga, pemilik warung makan, mahasiswa, profesional yang sibuk, atau orang dengan jadwal yang padat lalu mencari cara efisien dengan berbelanja secara online. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning merupakan strategi untuk meletakkan posisi produk dan merek dari sebuah perusahaan. Dengan adanya strategi ini, merek maupun produk tersebut akan mudah diingat oleh konsumen yang menjadi target pasar dari perusahaan tersebut.
Poin pembahasan selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Ada 5 strategi pemasaran yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kampanye melalui media sosial. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, mengajak influencer untuk bekerja sama dalam mempromosikan platform. Yang keempat, berpartisipasi dalam event-event seperti bazar dan festival. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan komunitas lokal. Untuk segmentasi pasar, ada 3 segmentasi pasar yang dapat kita gunakan. Yang pertama, ibu rumah tangga, yang kedua mahasiswa, dan yang terakhir masyarakat lokal. Poin terakhir yaitu mengenai rencana operasional. Untuk 3 bulan pertama, website BUB menerbitkan informasi produk setiap harinya dan terjual minimal 500 kg setiap jenis produk. Setelah itu, setiap 3 bulan selanjutnya, jumlah penerbitan dan penjualan ditambah atau dikurangi tergantung situasi. Sampai di 3 bulan terakhir, pada tahun ketiga, rencana bisnis ini diaplikasikan, penerbitan iklan dan penjualan meningkat sesuai dengan kebutuhan. Rencana keuangan, gambaran pada biaya untuk dibutuhkan dalam memulai bisnis e-commerce BUB. Pada biaya yang dibutuhkan cukup tinggi daripada bisnis lainnya seperti kuliner. Hal tersebut terjadi karena untuk menjalankan e-commerce tersebut, hal utama yang dibutuhkan merupakan alat-alat atau perangkat yang dapat dikoneksikan ke internet. Pada sumber daya manusia ini, BUB bisa dijalankan dengan jumlah pegawai 7 orang. Dari jumlah anggaran tersebut, dari proses survei. Untuk lampiran-lampirannya pun tersendiri, ada lampiran biaya praoperasi, investasi, peralatan, dan total investasi awal. Selanjutnya, kedua, analisis prospek kerja. Prospek bisnis dianalisis melalui perhitungan arus kas untuk 3 tahun ke depan. Ada beberapa asumsi yang digunakan pada perhitungan proforma arus kas, yaitu seluruh penjualan yang dilakukan oleh website BUB bersifat tunai dan dijadikan sumber penerima kas dari aktivitas operasi perusahaan. Selanjutnya, pengeluaran kas perusahaan meliputi seluruh aktivitas operasi seperti gaji karyawan, biaya operasional, dan lain-lain. Ketiga, penjualan aktivitas tetap dihitung berdasarkan nilai residu aset. Adapun lampirannya yaitu lampiran proyeksi biaya operasional, lampiran proyeksi gaji karyawan. Untuk mulai menjalankan bisnis, perusahaan mengeluarkan modal sebesar 650 juta. Tarif pajak dilakukan sesuai UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan pajak untuk wajib pajak badan. Adapun lampiran nilai residu aset, lampiran proforma arus kas, dan ketiga, analisis kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis dianalisa dengan menggunakan teknik penganggaran modal yang meliputi perhitungan payback period atau PP. Dan ini pun lampiran perhitungan payback period. Kesimpulan dari presentasi. Kesimpulannya ialah pembuatan website e-commerce BUB atau Beras Urang Banjar memiliki tujuan untuk memperluas pemasaran produk beras lokal Kalimantan Selatan. Dengan merancang database, mendesain website, dan menerapkan strategi pemasaran, diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan, memperkenalkan berbagai jenis beras, dan memberikan manfaat bagi produsen. Analisis sistem melalui DFD, ERD, dan penggunaan database menjadi landasan teori yang mendukung pembangunan website e-commerce. Sementara itu, analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Lingkungan internal dan eksternal juga dianalisis untuk merancang strategi pemasaran yang kreatif. Studi kelayakan bisnis menyoroti aspek-aspek seperti hukum, pasar, manajemen, keuangan, dan akuntansi. Proyeksi keuangan memberikan gambaran perkiraan arus kas, investasi, dan pengembalian modal selama beberapa tahun ke depan. Pada bagian deskripsi bisnis, terlihat bahwa BUB atau Beras Urang Banjar memiliki tujuan yang jelas dalam mempromosikan beras lokal, mengoptimalkan e-commerce sebagai modal bisnis, dan memberikan manfaat ekonomi kepada produsen. Rencana pengembangan melibatkan modal advertising untuk memperluas jangkauan dan memonetisasi website. Tim manajemen yang terdiri dari CEO, COO, CTO, CMO, dan CFO
menunjukkan keberagaman peran yang mendukung pengembangan dan operasional website. Kesimpulannya, pembuatan website e-commerce atau beras orang Banjar, fondasi yang kokoh dan strategi yang dapat mendukung kesuksesan bisnis dalam menghadapi tantangan di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.